Prosesi pelaksanaan upacara Pitroyadnya pengabenan jero miang jero mangku Inyoman Padang dan jero miang Iwayan Sudarmo tahun 2017. Tatanan pelaksanaan prosesi upacara pengabenan di Bali antara satu daerah dengan daerah lainnya kadang-kadang ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan pelaksanaan prosesi upacara pengabenan bagi masyarakat Hindu di Bali sangat tergantung kepada tradisi atau restu atau simo atau kebiasaan yang sudah secara turun-menurun berlaku pada daerah masing-masing. Walaupun ada perbedaan dalam penerapan tatanan pelaksanaan upacara pengabenan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan, akan tetapi secara garis besar maksud, tujuan, dan semerti daripada pelaksanaan upacara ngaben bagi masyarakat Hindu di Bali mengandung kesamaan, yaitu pembayaran utang suci kepada para leluhur yang telah meninggal, doa dan harapan dari para pratisentana agar para leluhur yang diaben secepatnya dapat diterima dan menyatu dengan Sang Pencipta atau ide Sang Hyang Widiwasa. Upacara Neptegang serangkaian pengabenan jero mangku Inyoman Padang dan Iwayan Sudarmo tahun 2017 diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 yang terdiri dari dua upacara pokok, yaitu Mecaru dan Ngemargiang Pengraksa Karya atau penginih-inih. Prosesi Neptegang dimaksudkan prosesi ritual pembersihan atau penyucian segala sarana dan prasarana yang akan dipergunakan serangkaian upacara pengabenan, serta membersihkan atau penyucian jiwa dan pikiran dari seluruh warga masyarakat yang akan terlibat mendukung pelaksanaan upacara pengabenan. Biasanya saat pelaksanaan upacara Neptegang dilaksanakan kegiatan hingsah beras, mulai mengaktifkan kegiatan di dapur atau pewargan, serta dimulainya secara resmi kebersamaan kegiatan rangkaian pengabenan. Upacara Neptegang berlangsung hari Jumat
tanggal 7 Juli 2017 dipuput oleh satu orang sulinggi atau pendeta, yaitu Ide Pedando Gede Wayan Datah dari Gerio Bude Kling. Seluruh keluarga warga Prati Sentano jero Mangku Inyoman Padang hadir mendukung kesuksesan upacara Negtegang. Partisipasi dan dukungan keluarga menambah kekusukan jalannya upacara Negtegang pengabenan jero Mangku Inyoman Padang dan Iwayan Sudarmo. Ngulapin atau ngendagin merupakan prosesi ritual khusus kepada Ide Betari Durga di Puro Dalam untuk nebusin dan sekaligus memohon anugerah beliau bahwa leluhur yang masih dipendam akan diaben. Dan biasanya proses ritual ini dilaksanakan sebelum puncak upacara pengabenan, menyesuaikan hari baik serta dereste atau sima yang berlaku pada desa pekraman masing-masing. Karena sawo yang akan diaben lama dipendam atau dititipkan pada Ibu Pertiwi, maka kalau akan diaben harus diadakan upacara khusus yang disebut ngulapin
atau nunas pada ide Betari Durga di Puro Dalem. Biasanya pada saat upacara ngulapin atau ngendagin yang dilaksanakan di Puro Dalem, peralatan upekara yang perlu dibawa antara lain jemek atau kesi-kesi dengan pererainya, sawo karsian, ganjaran, papecut, kotak, tatopang, kulambi 3 sampir, sangku, deling, tigasan, canang sari atau rebong, dan lain-lain yang dipuput oleh sulinggih atau pendeta, atau bisa juga dipuput oleh jero mangku dalam yang diiringi oleh keluarga besar Prati Sentana serta kesenian Balai Ganjur maupun angklung untuk menambah kekusukan jalannya upekara di Puro Dalem maupun neped di sepanjang jalan.
Sarana upacara bebantenan yang perlu disiapkan serangkaian upacara ngulapin atau ngendagin yaitu 1 unit sorohan kedengan ditambah suci dan sesantun serta 1 unit segehan, 1 unit bebangkit untuk ayaban Batari Durgo. Untuk piuning di Puro Prajapati disiapkan 1 unit sorohan lengkap masuci dan sesantun serta segehan. Pelaksanaan mengambil kebijakan prosesi ritual ngulapin atau ngendagin dilaksanakan hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2017. Prosesi ritual ngulapin atau ngendagin dilaksanakan di Puro Dalem Gegelang, Desa Pekraman Gegelang. Upacara ngulapin atau ngendagin yang merupakan bagian dari kegiatan ritual penyelenggaraan upacara ngaben Prati Sentanu Jero Mangku Inyoman Padang berlangsung tahun 2017 benar-benar berjalan hikmat dan kusuk karena melibatkan puluhan pendukung dari berbagai kalangan. Keterlibatan berbagai kesenian seperti Balai Ganjur, angklung, wargosari, tarian, dan lain-lain. Dalam buku yang berjudul Pitra Pakerti, dalam rangka melaksanakan upacara ngulapin atau ngendagin di Sitra, serangkaian penyelenggaraan upacara ngaben diperlukan beberapa jenis bebantenan, yaitu banten pengresikan, banten ring sanggar surya, banten ayaban ring setro, banten pecaruan, banten penebusan ring Puro Prajapati, banten surya, banten munggah ring pelinggih, banten ayaban atau penebusan, dan banten harapan sang mukut atau sulinggih atau jero mangku. Inggih betul. Sane makin mewali teka ketujune ngurusun pesaksi ringi bentar suci radio. Terus sekaligus.
mantun puangnya. Ketujuhnya ringi dia betari sana melingin kiri ke dalam. Uni ayang sana maksud sekang itu uni ayang jadi pacar sekangnya. Lurus kali. Uduh meme bapu nyaman titiang jak makeja. Ane jani puanengan titiang lakar ngalakun. Rurunge pedang dedet sepi jampi tanpa tungkat tanpa sulit duse ngadona takut mimpi tiang meme tanpa waduh, tanpa bekal titiang menjalan jelek lawan melah karman titiang anela karma tujuin titiang jalan sakewale titiang sangat ngapangidih kapining meme bapu sama kejam denyan suwud ngeres titi mogiri wastu side titiang nemuang jalan tongosane melah kewale anak Jepang titiang dumadak sida buin manian titiang ketemu kelawan meme bapu pradene punar bau titiang kemerce padu ketemu meme bapu ajak makeja. Upacara ngebet dalam rangkaian ngaben jero Mangku Inyoman Padang dan Iwayan Sudarmo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2017 di setro atau kuburan di mana para leluhur dipendam atau dikubur. Upacara ngebet
merupakan salah satu prosesi ritual yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Pratisentane, kerabat maupun teman-teman karib mendiang selama masih hidup. Prosesi ngebet dijadikan salah satu momen penting untuk menunjukkan rasa bakti yang tulus ikhlas maupun ketebalan rasa persaudaraan maupun rasa pertemanan pergaulan selama mendiang masih hidup. Semangat kebersamaan kegotong royongan selama penggalian kuburan sampai ditemukannya tulang belulang mendiang para leluhur maupun pembersihan dan penggotongan rame-rame ke pondok atau tempat peristirahatan benar-benar dimanfaatkan sebagai pelampiasan perwujudan ketebalan rasa bakti yang tulus ikhlas kepada mendiang para leluhur yang lama dipendam. Oleh karenanya, tatkala selama proses ngebet atau penggalian tulang belulang, sering terjadi hal-hal aneh di luar kesadaran akal sehat yang dialami warga masyarakat. Seperti misalnya ada kejadian orang kesurupan, orang pingsan, maupun kejadian aneh lainnya. Semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi dari warga masyarakat menjadikan prosesi ritual ngebet terasa sangat berbeda. Satu sisi ada warga masyarakat beramai-ramai menggali kuburan. Di sisi lain ada yang semangat bernyanyi menyanyikan lagu spiritual. Ada yang sedih menangis karena lama leluhurnya belum ditemukan. Ada juga yang terharu dan menangis karena senang tulang belulang leluhurnya cepat ditemukan. Dan kejadian-kejadian lain sebagai ekspresi rasa bakti dan hormat yang tulus ikhlas kepada para leluhur yang telah meninggal.
Sebelum menggali kuburan, disediakan pepago bertiang 4 untuk menempatkan tulang belulang, sawo atau jasad hasil pembongkaran kuburan nanti. Jenis bebanten yang perlu dipersiapkan yaitu danten pejati, suci asoro, segehan warna limang soroh, ayam selam asiki, panak biu asiki, dan lain-lain. Tata cara menggali kuburan adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang mati dibangunkan, tanahnya dicengkak secara simbolis atau dikedeti oleh anak cucunya. Kemudian penggalian dilanjutkan, tulang belulang diangkat lalu dibersihkan dan digulung di atas pepago. Dengan lebih dahulu dibersihkan dengan air biasa dan air kum-kuman. Bang-bang atau lubang bekas tulang belulang dihaturi suci selem dan pitik selem sebagai pengganti tulang yang diangkat. Tulang belulang yang telah digulung ditutupi dengan kain putih tipis dan daun telunjungan, lalu dipersembahkan dahar atau punjung, dan selanjutnya tulang belulang yang di atas pepago dibawa secara beramai-ramai ke pondok atau tempat peristirahatan sementara yang dibangun di sekitar dekat setro atau kuburan. Tulang belulang sebagai hasil pembongkaran dari kuburan inilah yang akan diupacarai sebagaimana layaknya upacara pengringkesan terhadap jasad yang masih utuh. Tulang belulang ini berfungsi sebagai pengawak atau perwujudan kembali orang yang akan diaben. Secara simbolis, orang yang telah meninggal tersebut dihidupkan kembali dalam suatu upacara ngereke dan ngulapin. Ngereke berarti upacara membentuk tubuh manusia berbahan dasar tulang belulang. Mendiang jero mangku Inyoman Padang dan Iwayan Sudarmo, tulang yang direke inilah selanjutnya digulung dan berfungsi sebagai sawo pengawak berbahan asti atau tulang belulang.
Uduh, meme bapu nyaman titiang jamak kerja. Ane jani puanengan titiang lakar ngalah. Rurunge pedang dedet sepi jampi tanpa tungkat tanpa sule tusing ada nak takut ning titiang meme tanpa waduh, tanpa bekal titiang menjalan jelek lawan melah karman titiang anela karma tujuin titiang jalan sakewale titiang sangat mapangideh kapining meme bapu jamak kerja denyan suwud-suwud ngeres titi mogiri wastu side titiang nemuang jalan tongosane melah kewale anak acepang titiang dumadak sida buin manian titiang ketemu kelawan meme bapu pradene punar bau titiang kemerce pade ketemu meme bapu aja mak kejar Upacara ngening. Upacara ngening yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2017 merupakan prosesi ritual bersenang-senang atau melega-legaan bagi pratisentana leluhur sebagai ekspresi kegembiraan bahwa kesibukan atau jerih payah berbulan-bulan sudah hampir rampung dan besoknya hari yang ditunggu-tunggu sudah di depan mata.
untuk menyongsong puncak upekara pengabenan yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan lamanya. Oleh karenanya, ngening dapat juga diartikan sebagai momen dan wahana untuk memusatkan pikiran, tenaga, dan perbuatan untuk menyambut dan menyukseskan prosesi ritual puncak upekara ngaben warga Pratisentana jero Mangku Inyoman Padang, Desa Pekraman Gegelang. Biasanya sesuai dengan kuno dreste yang berlaku di Desa Pekraman Gegelang, pada saat upekara ngening dilaksanakan pula acara mepet dari warung sebagai pusat kegiatan ngaben menuju pondok sebagai tempat bersemayamnya mendiang para leluhur yang akan diaben. Akan tetapi, acara mepet ini sedikit berbeda dengan acara mepet sewaktu menjelang upekara ngaskara dilaksanakan. Karena acara mepet kali ini hanya menyertakan sarana dan peralatan upekara yang terbatas. Yang dibawa hanya jajan-jajanan dan perlengkapan penting lainnya, termasuk gong, angklung, wadah adeng, pesantian, dan lain-lain, yang kadang-kadang dilaksanakan sekalian menuju tempat air suci atau toyoning sebagai simbol mekeramas atau mandi suci bagi mendiang para leluhur yang akan diaben besoknya.
Prosesi ritual upacara ngaskaro pengabenan jero mangku Inyoman Padang dan Iwayan Sudarmo di Desa Pakraman Gegelang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2017. Diawali dengan upacara melaspas atau pasupati kajang yang dipuput oleh Ide Pedando Gede Wayan Datah dari Gerio Ide Kuning Karangasem. Selanjutnya secara bersamaan dilaksanakan pula prosesi ritual ngarge tirte pebersihan, melaspas angenan, adegan, dan peralatan lain. Prosesi ritual ini dimaksudkan untuk membersihkan dan menyucikan kajang sebagai simbol daripada kulit sawo yang akan diaben. Dan dalam upacara ini dimaksudkan pula pembersihan dan penyucian segala sarana dan prasarana lain yang akan dipakai dalam upacara ngaskaro. Melaspas atau ngajum kajang merupakan salah satu prosesi ritual yang sangat penting dan sakral dalam proses upacara ngaben. Sebagai wujud bakti dan hormat yang tulus kepada para leluhur, tercermin tatkala upacara melaspas atau ngajum kajang dilakukan oleh seluruh warga Prati Sentano Jero Mangku Inyoman Padang. Kajang merupakan
sarana upekara berbahan pokok kain putih sepanjang kira-kira 3 aste. Pada kain putih dituliskan berbagai jenis bijaksara atau aksara suci berdaya mistik, beserta lukisan lain bernuansa khas sesuai kulit atau kemimitan warna. Kajang ini diletakkan pada sebuah ukur berisi lempengan logam, dirangkaikan dengan benang dan dibentuk menyerupai tubuh manusia. Setelah dipelaspas atau disucikan, kajang akan disambungkan dengan lancingan atau kain putih sepanjang puluhan meter yang diusung oleh seluruh warga Prati Sentano jero Mangku Inyoman Padang saat sawo diangkut ke setro atau kuburan tempat pembakaran sawo yang diaben. Melaspas wadah atau badai. Sementara sang sulinggih atau pendeta sebagai pemuput puncak karya sibuk dengan aktivitasnya membuat berbagai tipe, sang undagi sebagai pembuat wadah atau badai dan patulangan berwujud gajah mino terlibat aktif melaksanakan upacara melaspas wadah atau badai dan gajah mino. Wadah atau badai merupakan sarana tempat pengusungan sawo dari pondok ke setro atau kuburan, tempat pembakaran sawo, sarana dan perlengkapan upekara lainnya.
Upacara melas pas wadah atau bade ditujukan ke hadapan ide Sang Hyang Widi dalam manifestasinya beliau sebagai Dewa Wiswakarma atau dewanya para undagi. Melas pas berasal dari kata papas yang berarti pembersihan atau penyucian atau proses sakralisasi. Upacara melas pas merupakan upacara penyucian atau pembersihan atau proses sakralisasi terhadap wadah atau bade dan petulangan atau gajah hino yang berfungsi untuk membentuk wadah secara niskala. Sedangkan upacara ngatek wadah adalah membentuk wadah atau badan secara skala. Dengan bersatunya badan skala dengan badan niskala, maka wadah atau bade sudah menjadi simbol Buana Agung yang mengantarkan atma mendiang menuju alam niskala atau alam pitraloka. Sarana bebantenan yang diperlukan saat upacara melas pas wadah atau bade diantaranya banten prastista, banten pengulapan, sesayut pengambian, banten sorohan, suci asoroh, dan banten guling bebangkit. Penggunaan banten guling bebangkit bertujuan untuk nyomyo atau mengubah sifat-sifat kala menjadi sifat dewata. Karena dengan dibekali sifat-sifat dewa, atma mendiang diharapkan mendapat tempat yang sesuai karmanya di alam pitraloka. Puncak upakara ngaben, jero miang, jero mangku inyoman padang, dan jero miang Iwayan Sudarmo dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2017 yang diawali dengan melakukan upakara ngening. Sesuai dengan kuno dresto yang berlaku di desa Pekraman Limlang, pada saat upakara ngening dilaksanakan pula acara meped dari pondok
sebagai tempat persemayamnya mendiang para leluhur yang akan diaben, menuju tempat air suci atau Toyo Ning, yaitu di daerah Jelunggo. Acara ngening kali ini hanya menyertakan sarana dan peralatan upekara yang terbatas. Yang dibawa hanya jajan-jajanan dan perlengkapan penting lainnya, termasuk gong, angklung, wadah adem, pesantian, dan lain-lain, yang kadang-kadang dilaksanakan sekalian menuju tempat air suci atau Toyoning sebagai simbol mengkeramas atau mandi suci bagi mendiang para leluhur yang akan diaben.
Setelah upakara ini selesai, kemudian dilaksanakan upakara narpane saji, yang merupakan proses ritual pemberian ayaban berupa sajian atau hidangan pawontenan yang ada di balai pondok dengan tujuan untuk menenteramkan sang pitra. Meperas perasan. Upakara meperas perasan dalam rangkaian upakara ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak, cucu, kumpi, dan buyut mendiang untuk menyampaikan doa-doa dan harapan agar atma mendiang para leluhur yang diaben mendapatkan tempat yang baik di sisi Sang Pencipta, Dao Ide Sang Yang Widiwasa, sesuai karmanya masing-masing semasih hidup. Munggahang sawo ke wadah atau bade dan arak-arakan ke setro merupakan prosesi ritual yang melibatkan ratusan orang serta menyedot perhatian banyak orang. Keterlibatan Gusti Banjar Gegelang, seluruh prati sentano jero Mangku Inyoman Padang maupun masyarakat luas menjadikan prosesi ritual ini ibarat hajatan sejarah yang mengharukan dan mengagumkan. Semangat gotong royong para Gusti Banjar dan Prati Sentano jero Mangku Inyoman Padang masih terasa sangat kental. Prosesi ritual ini diawali dengan menurunkan berbagai peralatan upakara dan upacara dari balai pondok seperti ganjaran, jemek, 3 sampir, kotak, 3 san, canang sari, dan lain-lain. Selanjutnya disusul dengan adegan angenan, sok bekel, pangrekan, sampai dengan kajang dengan ulon lebih dulu. Setelah itu baru disusul dengan tetukon, pering, panjang hilang, dan lain-lain. Kemudian di muka sawo berjejer, bakang-bakang, cek-cek, dan tekururo. Terakhir
baru sawo diturunkan perlahan-lahan dengan segehan agung dan caru penghalahang dewasa. Dengan menginjak segehan agung ini, sawo digotong keluar dengan upacara berjalan lebih dulu. Berikutnya sawo dinaikkan ke wadah atau badai yang disusul dengan kajang, pangrekan, dan angenan. Sangkan nikah ayuan teko suabawasang sajano. Setelah siap semuanya, baru wadah atau badai diberangkatkan. Cek-cek dipasang lebih dulu di sepanjang jalan. Yang memanjang menaburkan sekururo perlambang perpisahan antara yang telah meninggal dengan pihak keluarganya di dunia nyata. Pihak keluarga harus dengan tulus ikhlas melepaskan kepergiannya ke alam niskalo. Demikian pula sebaliknya, yang telah meninggal agar tulus ikhlas pula meninggalkan sanak saudara atau keluarganya di alam nyata. Selain itu, salah satu yang memanjang lainnya mengibas-ibaskan sebuah ubes-ubes sebagai perlambang tongkat yang bermahkotakan seekor burung cendrawasih sebagai burung dewata atau manuk dewata yang merupakan burungnya alam para dewa. Berkat kemampuannya menembus surga, maka ia diminta sebagai pemandu bagi Atma mendiang untuk pergi menuju alamnya para dewa, dan sang Pitaro bertahta di sana. Selanjutnya, sawo yang ada pada wadah atau badai dituntun dengan penuntunan oleh salah seorang Ratisentana leluhur yang diaden. Peralatan maupun simbol-simbol upakara lainnya berjalan lebih dulu. Tetabuhan angklung berada di depan arak-arakan wadah atau badai, dan gong balai ganjur berada di belakang mengiringi wadah atau badai. Sedangkan gender berada di samping kanan kiri wadah atau badai. Gamelan pengiring ini sangat berperan mengiringi perjalanan ritual sawo menuju Setra. Lebih-lebih iringan gamelan balai ganjur yang bersuara gegap gempita, ekspresi gembira dan penuh semangat terpancar dari wajah para pemain gamelan. Balai ganjur semakin menambah hiruk-pikuk duniawi yang membangkitkan unsur-unsur panca mahabhuta sehingga atma mendiang terbebas dari belenggu. Setelah arak-arakan wadah atau badai tiba di Setra, wadah atau badai beserta sarana dan perlengkapan lainnya diarak berputar sebanyak 3 kali. Putaran yang sama juga dilakukan di balai pemunan atau pemasmian atau tempat memperabukan sawo. Perjalanan berputar ini merupakan proses materi bergerak meningkatkan diri ke alam purusa atau dunia imaterial, yaitu dunia yang lebih luhur atau suci. Proses perputaran ini disebut prasawya sebagai simbol adanya perubahan tempat serta perubahan wujud dari dunia ke Pitraloka serta dari wujud manusia menuju Pitara, dan pengembalian unsur panca mahabhuta ke alam semesta.
Tejo Maya Purwo Kadatwaning langit pamukyaning janma sudira suabrata. Persiapan penurunan sawo dari wadah atau bade segera akan dilaksanakan. Seluruh keluarga besar Prati Sentana Jomangku Inyoman Padang dengan dibantu oleh Gusti Banjar Gegelang maupun warga masyarakat lainnya beramai-ramai menurunkan sawo beserta seluruh sarana dan perlambang lainnya dari wadah atau bade. Petulangan yang berbentuk gajah mino tutupnya dibongkar dan dibersihkan sebagai perwujudan rasa hormat dan bakti terhadap mendiang para leluhur yang akan diaben. Selanjutnya, sawo dimasukkan ke dalam petulangan atau gajah mino. Di atas sawo diletakkan angenan dan berbagai perlambang-perlambang lainnya sebagai ungkapan salam perpisahan terakhir dari para anggota keluarga Prati Sentana Jomangku Inyoman Padang dan Iwayan Sudarmo. Sementara balai pemungunan yang merupakan tempat materi berupa petulangan berbentuk gajah mino menjadi tempat pembakaran sawo dengan seluruh sarana dan perlambang lainnya. Setelah semua sarana upekara menjalani proses penyucian, balai pemungunan benar-benar akan menjalani fungsinya sebagai tempat pembakaran jasad, mendiang atau sawo para leluhur yang diaben. Pembakaran sawo merupakan prosesi ritual yang sangat sakral dan mengandung magnetik tinggi bagi masyarakat itu sendiri. Sebelum pembakaran sawo dimulai, terlebih dahulu sawo diperciki berbagai macam tirta. Mula-mula toyo penembak, berikutnya menyusul tirta panglukatan atau pembersihan yang berfungsi untuk melenyapkan dan membersihkan segala mala yang ada pada sawo. Selanjutnya barulah tirta pengentas, yang disusul kemudian dengan tirta yang dimohonkan di sanggah pemerajan, di ibu, sanggah gede, dadio, panti, kawitan, dan terakhir pri tirta yang dimohon di Puro Kahyangan 3 dan Puro Prajapati. Setelah selesai matirta, sawo ditutupi dengan pangrekaan, kajang, gagutuk, ponjen, dan angenan. Di bawah sawo diletakkan adegan, tatukon, panjang hilang, dan angkeb nasi. Setelah semuanya dinyatakan siap, maka prosesi ritual pembakaran sawo dimulai yang diawali oleh salah seorang Prati Sentana Jomangku Inyoman Padang menyalakan api di petulangan yang berbentuk gajah mino. Adegan, angenan beserta sarana upekara lainnya dibakar dan semuanya dihaturkan kepada Hyang Ageni. Api akan menerangi sang Atma dan membuka jalan pembebasan bagi sang Atma, para leluhur, untuk menuju alam Pitraloka. Bentuk penghormatan puncak terhadap para leluhur yang telah meninggal telah dilaksanakan oleh warga Prati Sentana
jero mangku Inyoman Padang. Sesungguhnya begitu api dinyatakan sebagai pertanda pembakaran sawo telah dilakukan, maka iber-iber dilepas sebagai simbolis kembalinya roh dan unsur-unsur yang menjadikan manusia ke asalnya. Selama proses pembakaran sawo dilakukan, patut dibacakan cerita Bima Swarga, kidung atau gending suci atau wewacakan lain yang mengisahkan roh mencapai alam surga. Atma mendiang dengan suksema sariranya dipersilakan untuk bertahta di alam pitra loka. Selanjutnya, setelah sawo habis terbakar, dihaturkanlah ajengan geblagan yang ditunjukkan kepada energi kala tulang atau galih yang telah hancur. Lalu apinya disiram dengan air hingga mati. Prosesi menyiram api ini disebut nyahab. Setelah prosesi ritual pembakaran sawo berakhir dan tidak ada lagi api yang menyala, maka prosesi ritual lebih lanjut adalah memungut galih yang dilakukan secara beramai-ramai oleh Rati Sentana jero mangku Inyoman Padang. Memungut galih mempergunakan sepit. Pekerjaan ini disebut inupit dan menyumput areng. Memungut galih yang telah disiram dengan air mempergunakan tangan kiri dari bawah ke atas atau upeti, lalu diganti dengan tangan kanan atas ke bawah upeti. Dilanjutkan dengan tangan kiri lagi dari bawah ke atas atau prelino. Galih-galih itu ditaruh pada sebuah senden atau alat tempat yang sudah disiapkan. Setelah terkumpul, disirati air kumkuman 3 kali dan ditaburi sekururo 3 kali dengan mantra Om Ang Ati Sunyo Yo Namah, Om Ang Paramo Sunyo Yo Namah, Om Ang Paramo Nirbana Yo Namah. Yama Anesti Kagantung Ya Siudamua